take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it. On the roadway, you gotta move along. Baby, gotta move along. I said, baby, you gotta move along. I said, honey, take it real slow. I said, honey, just take it real slow. You gotta groove on. You gotta groove on. Oke, mana udah siap? Siap ya? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bihi sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah aja. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, ritual ya, kalau sama saya itu biasa. Saya suka tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini. Jawabannya itu sama gerakannya ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tambah satu gerakan lagi ya. Iya. Iya. Nanti kan suka TikTok aja begini. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya. Bagus sekali ya. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena ternyata menurut penelitian itu mengatakan bahwasanya emosi manusia itu bertahan 12 jam ke depan, Bun. Ya, jadi emosi manusia itu sifatnya itu bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda pagi-pagi itu manyun, tahu manyun? Ya, ada yang bukan orang Sunda di sini? Manyun itu baru ya atau bete ya pagi-pagi itu biasanya itu akan bertahan sampai sore. Dan gimana kalau jam 12 nanti siang itu suami Bunda mau ngasih uang 200 juta, tapi karena kelihatannya bete tidak jadi, ya kan? Nanti uangnya dikasih ke tetangga itu kan sangat bahaya ya Bunda. Tapi langsung senyum Pak kalau dikasih uang 200 juta. Nah, maka dari demikian intinya banyak sekali mungkin kejadian-kejadian baik, kejadian-kejadian bahagia yang akan kita capai di siang hari nanti, di sore hari nanti. Tapi karena mungkin kondisi emosi kita bermasalah itu biasanya tidak jadi datang. Maka dari demikian emosi itu kita harus kondisikan di pagi hari. Kenapa? Karena emosi itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi pagi-pagi itu, oh iya, jadi pagi-pagi itu udah diusahakan kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga. Karena biasanya ibu-ibu itu masalah pagi-pagi itu adalah berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Betul nggak Bunda? Ya, hampir semua ibu-ibu seperti itu.
Jadi pagi-pagi itu rasanya kiamat ya. Dan ternyata ada terapi emosi di sini cuma yang tidak emosional. Halo, yang tidak punya emosi. Harap saya lihat semuanya ya kayaknya. Nah, terapi emosi itu Bunda gampang sekali. Bunda tidak perlu datang ke psikologi, tidak perlu datang ke rumah sakit, cukup duduk cantik saja di rumah. Karena ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 50%. Cuma tepuk tangannya bukan kayak ini Bunda, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 50%. Kemudian ketika kita tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 25%. Jadi Bunda yang sering tepuk tangan sampai tersenyum itu bisa awet muda. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau Bunda pengen hilang kokoloten, nanya tahu kokoloten? Gak perlu di skincare Bunda, kalau Bunda pengen kelihatan glowing ya. Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Makanya perbaiki dulu emosi kita, maka pancaran inner beauty kita itu akan keluar ya. Cantik itu dari dalam bukan dari luar. Maka dari demikian kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya dengan tepuk tangan. Siap ya? Oke, silakan minum dulu. Oke, kita coba dulu ya tepuk tangan sambil tersenyum. Gimana rasanya ke emosi kita ya? Siap? 1, 2, 3. Tepuk tangan yang meriah. Enak kan? Nah, mulai silakan silakan Bunda tadi agak mendung ya. Saya lihat nggak tahu karena apa. Ya. Maka saya suka rekomendasikan Bunda kalau di rumah suami Bunda suka marah-marah, tipsnya gampang sekali. Tepuk tangan. Insya Allah makin marah ya. Ya. Paling kalau nggak dicatat tarangnya panas di situ namun ya bisa ke rumah sakit nanti ya. Nah, itu sedikit tips dari saya untuk terapi emosional Bunda. Tapi hari ini saya tidak akan bahas terkait dengan emosi manusia. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi untuk membahas terkait dengan emosi manusia. Dan hari ini saya insya Allah akan membahas terkait dengan inner child. Ya, tapi sebelum ke inner child, perkenalkan diri dulu Bunda. Nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Kita. Atau saya di kebun rumput Bun di sini ya. Yang itu tuh ada bannernya ya, itu kita di sana. Dan kebetulan saya sendiri leadernya yang memimpin dari Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan alhamdulillahnya saya sudah tersertifikasi hipnoterapi. Ada yang mau saya hipnotis di sini? Ada? Tapi bukan untuk penipuan Bunda ya, karena di hipnoterapi itu ada hipnosis sleeping, ada yang mau saya hipnotis untuk langsing. Ya, ya. Oke. Jadi, ya. Jadi Bunda bisa langsing tanpa harus makan, tanpa harus diet, ya, tanpa harus diet, tanpa harus olahraga, bisa makan mangkok, bakso itu 5 mangkok per hari itu nggak masalah, nggak akan mempengaruhi berat badan. Dan silakan bagi yang berminat datang ke kantor 500.000 sekali pertemuan. Ya. Mungkin kenapa? Itu permanen dulu kalau misalkan hipnosis ini gitu kan. Dan mungkin bisa-bisa yang karena langsungnya itu bukan karena hipnosis ini, karena 500.000-nya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Bunda saya sudah bersertifikasi body language, jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini, jadi saya bisa tahu mana yang senyumnya membawa luka. Itu kelihatan sekali. Atau pura-pura tersenyum tapi otaknya banyak. Tapi hari ini insya Allah saya nggak akan bunga-bunga aja, karena kita fokus ke materi saja. Karena hari ini tuh saya akan membahas terkait dengan energi. Mungkin dari Bunda semua sudah sering mengenal atau mendengar energi, tapi ada yang tahu nggak lebih dalam energi itu apa? Karena energi itu ada yang inner beauty ya, tadi inner beauty itu cantik dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau Bunda menurut teori kuantum emosi manusia itu Bunda itu adalah sebuah gelombang yang dimana dia akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi ternyata di pinggir Bunda itu ada sebuah bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi. Ya cuman karena emosi itu bentuknya gelombang itu tidak kelihatan tapi ada. Makanya kenapa kita suka bisa merasakan kalau ada orang lagi baik duduk di pinggir kita itu kerasa nggak? Kerasa banget. Atau ada orang yang lagi bahagia duduk di pinggir kita itu kerasa banget. Kenapa? Karena emosi itu menurut teori kuantum, tapi bukan teori magic ya Bunda. Apalagi bukan kompor gas, tapi
Kuantum itu adalah teori pembentukan alam semesta yang dimana menyebutkan bahwa emosi manusia itu adalah sebuah gelombang, dan gelombang ini tuh akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita, dan cantik atau jeleknya tubuh ini tuh bergantung dari emosi yang keluar. Jadi kalau bundanya suka ngomongin orang lain, kemudian utang nggak bayar, ya, maka bentuk tubuhnya di situ akan mengerikan. Makanya kenapa kalau kita melihat penampakan itu selalu mengerikan, bunda, ya. Karena kenapa kuntilanak itu selalu mengerikan, gak kayak saat ini misalkan cantik. Kenapa? Karena jin itu dia sebuah gelombang yang hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Betul nggak? Kalau misalkan menunggangi orang yang lain susah. Kenapa? Karena si jin itu adalah sebuah gelombang yang hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Nah, maka dengan demikian bunda, kalau kita pengen terlihat cantik itu, ya itu cukup kita rajin tersenyum, kemudian memberikan kebaikan terhadap orang lain, tidak ngomongin orang lain, kalau utang itu bayar, ya. Insya Allah di sini emosinya itu akan membentuk tubuh yang sangat luar biasa. Makanya kenapa ada istilah inner beauty. Inner beauty itu cantik dari dalam, bukan dari luar. Makanya saya suka kasih tips kalau bunda pengen terlihat cantik itu tidak perlu bu nanti bagaimana kali nanti dengan bikinnya di blow on ya, apa belum last on ya. Kenapa? Karena cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Semakin kita berbuat baik, emosi kita terkendali, maka di sini akan ada pancaran gelombang emosi yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua ada inner handsome. Kalau inner handsome, ya bunda sering mengenal istilah wajah Korea hati Mekah ya. Berat ya kayaknya itu. Operasi pastinya juga berapa kali ya. Itu inner handsome. Kan ini ada inner chick. Inner chick itu bunda biasa dikenal di dunia psikologi atau di dunia kejiwaan itu sebagai luka batin. Ya. Kenapa luka batin? Karena hari ini tuh bunda banyak yang tidak sadar tumbuh menjadi dewasa dan orang tua tanpa pernah menyadari bahwa anak kecil di dalam dirinya itu sedang terluka. Ya, dan akhirnya yang terjadi adalah mungkin bunda sering melihat ada anak ketika TK dia rajinnya luar biasa, rajin belajar, rajin makan dulu sama orang tua, ke masjid rajin, ibadah rajin, tapi ketika sudah SMP atau SMA mabok, narkoba, bolos sekolah dan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang hari ini yang tumbuh menjadi dewasa dan orang tua tidak pernah sadar bahwa diri anak kecil di dalam dirinya itu sedang terluka. Ya, dan bahkan mungkin hari ini bunda-bunda semuanya ada luka batin yang bunda tidak sadari, dan itu mengakibatkan kita memiliki gangguan kejiwaan. Bahkan menurut penelitian bahwa semua orang, semua manusia itu tidak terkecuali itu memiliki gangguan kejiwaan masing-masing pun. Ya, jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memiliki gangguan kejiwaan, termasuk saya. Ya, makanya hari ini saya akan mengenalkan sama bunda macam-macam gangguan kejiwaan pada manusia. Kenapa? Karena kalau orang tuanya memiliki gangguan kejiwaan, maka saya yakin ke anak pun akan bermasalah. Betul nggak? Ya, makanya kita kenali gangguan kejiwaan itu seperti apa, cara mengobatinya kayak gimana, supaya ketika kita menstimulasi anak itu bisa benar-benar tidak menyeleweng dari yang seharusnya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa sih Pak penyebab luka batin atau penyebab inner chick itu? Yang paling pertama biasanya yang paling sering ditemukan itu adalah karena bullying. Ya, kenapa bullying? Kenapa? Karena bullying yang paling parah yang sering dilakukan itu adalah bukan oleh temannya atau orang lain, tapi ternyata oleh orang tua. Kenapa? Karena bullying yang paling bunda tidak pernah sadari, yang paling sederhana yang sering kita lakukan itu adalah membanding-bandingkan anak. Betul nggak? Secara tidak sadar, dan itu sangat nikmat sekali bunda ketika kita membandingkan anak kita dengan anak tetangga, anak saudara, anak teman kita, dan anak satu dengan anak yang kedua. Mungkin kita sering membandingkan anak, ya sering mungkin dari warna kulit, si hitam si putih, si gendut si langsing, si pesek si mancung ya, kemudian si keriting si lurus rambutnya, dan banyak lagi. Dan menurut penelitian bunda, ketika kita membandingkan anak itu ternyata bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya kenapa hari ini banyak sekali perang-perang saudara antara adik dan kakak, saling bunga, saling lapor, saling bunuh. Nah, kemudian kenapa ada orang tua sama anak saling bunga, saling lapor, saling bunuh? Kenapa sampai seperti itu? Karena jika masalahnya dari ini, orang tua tidak sadar membanding-bandingkan anak, sehingga dan kita tidak sadar sedang menanamkan kebencian di dalam hati anak kita. Paham sampai sini?
Maka yang sering membanding-bandingkan anak kali ini mohon bertobat. Nah, jangan dulu khawatir anak kita dibully sama temennya, oleh orang lain dan yang lainnya, tapi coba antisipasi di rumah dengan cara kita tidak membandingkan orang lain. Terus kemudian Pak, bagaimana kalau misalkan anak saya dibully sama sama temennya atau sama anak orang lain? Sikap apa yang harus kita lakukan dulu? Kenapa? Karena kita tidak bisa menghalau bullying di luar itu. Kenapa? Karena saking ekstrimnya bullying hari ini Bunda. Ya, kita tidak bisa menghalau bullying dari tetangga, dari orang tua, bahkan dari saudara, dari temannya. Dan apa yang harus kita lakukan dari sebagai orang tua? Dan bahkan kemarin Bunda ada sebuah kasus, saya datang ke Balai Endah, di sana ada seorang orang tua yang dia baru masuk sekolah, anaknya itu kelas 1 SD. Namanya anak baru masuk sekolah, biasanya apa yang dilakukan? Berebut bangku duduk, dia pengen di depan duduknya, tapi kemudian apa yang terjadi di hari kedua, si bangkunya itu direbut sama temennya, orang tuanya keterima marahin anaknya. Ya, kemudian yang dimarahin ternyata gak terima juga, akhirnya lapor polisi. Setelah lapor polisi, ternyata yang dilaporin temannya tidak diterima. Setelah itu apa yang terjadi? Panjang kasusnya, padahal cikal bakalnya dari mana? Berebut bangku. Dan kemudian apa yang terjadi Bunda? Saya tidak akan mengisahkan orang lain, tapi saya akan mengisahkan diri saya sendiri. Waktu kecil saya itu di usia kelas 5 SD itu mendapatkan bullying yang sangat luar biasa dari teman saya. Kenapa? Karena gigi saya itu patah Bunda, bagian depan di sini. Dan saya itu paling males kalau ketemu sama namanya Ibu Randa. Kenapa? Karena saya sering dibully, orang korban itu si Polda dan semuakan. Dan itu sakit sekali Bunda. Dan itu terjadi berulang kali sampai saya keluar SMA. Ya. Dan satu hari Bunda, suatu hari yang saya itu sangat berkesan sampai hari ini itu, saya diangkat tangan kaki saya semuanya Bunda, dikelilingin satu sekolah dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP Bunda. Waktu itu saya lagi SMP. Kemudian dikelilingin Bunda satu sekolah, diangkat kaki dan tangan saya rame-rame sama teman-teman saya. Kemudian akhirnya jatuh pun di sini itu sampai Bunda bisa lihat bintang 15 jahitan di belakang, berdarah semuanya ke bawah. Dan pada waktu itu saya nangis ke mama, saya tuh capek Pak, saya tuh nggak mau sekolah lagi, saya udah di rumah aja sama mama nggak pernah saya sama mama nggak nerima saya. Tapi apa yang keluar dari mulut mama saya waktu itu? Kembali di bidang batu dan mau bohong, mereka mau macam batu kamu paling ganteng semalam masalah dunia. Dan waktu itu apa yang terjadi? Bunda, saya nangis hanya mulut mama malah mengusapin kepala saya. Ya. Padahal waktu itu mama saya bisa lapor polisi Bunda, mampu lapor polisi Bunda, tapi kenapa dia nggak ngelakuin itu? Karena satu pesan yang dititipkan oleh mama saya, biarkan anak itu menghadapi masalah sendiri, karena di masa depan dia akan punya masalah yang jauh lebih berat dibanding masalah yang kita hadapi sekarang. Ya. Dan kalau kita selalu membantu anak, mengikut campur terhadap urusan anak, maka di masa depan dia akan selalu seperti itu. Ya, jelasin sampai sini. Kemudian yang kedua, mengapa penyebab dari orang kenapa bisa kena energi atau luka batinnya itu adalah karena kasus perceraian. Ya, jelas ya. Kalau itu sudah kita nggak perlu bahas lagi. Yang namanya korban perceraian itu pasti ya luka batin, hatinya masih terluka. Kemudian yang ketiga, korban kekerasan. Sudah jelas juga mungkin Bunda, banyak juga yang menjelaskan bahwa ketika anak dipukul, dibentak, 20.000 sel otaknya itu hancur dan putus. Dan banyak hari itu anak-anak yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Makanya wajar banyak sekali orang tua yang nanya ke saya, Pak Bunda, kenapa anak saya itu susah makan? Pak Bunda, kenapa anak saya itu susah sholat? Pak Bunda, kenapa anak saya itu susah belajar? Padahal pada waktu itu ada sebuah kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Beliau ayah yang jarang pulang, ketika pulang bukan ngasih oleh-oleh dan yang lainnya, tapi minta leher ke Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhan untuk memegang lehermu, tapi apa yang dikatakan Ismail? Ya ayah, kalau memang itu perintah Tuhan maka lakukanlah. Kalau anak sudah taat karena cinta Bunda, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh belajar, leher pun dia kasih. Kenapa yang terjadi sama anak kita hari ini Bunda? Anak kita itu lebih banyak hari ini anak-anak yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri, betul nggak Bunda? Makanya wajar kemarin di Tasik ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek Bunda meninggal tanpa pengetahuan siapapun, pada punya anak 8 balalengar semua, punya mobil dan rumahnya gede-gede. Tapi ketika orang tuanya meninggal, orang tuanya kelaparan, orang tuanya sakit
kecil dia terbiasa mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan papanya itu sendiri. Betul nggak Bunda? Makanya wajar ketika ayahnya pulang kerja yang paling pertama ditanyakan apanya Bu? Ya, itu salah satu ada negara kita menjadi orang tua ya. Ketika anak ayahnya pulang itu yang paling pertama ditanyakan apa? Handphonenya, bukan dipeluk ayah, ayah pulang, bukan diambil oleh tapi dibawa kemana? Ya, gitu ya. Makanya wajar. Bagaimana hari ini anak kita bisa taat karena cinta, bukan taat karena takut. Sedangkan hari ini mereka masih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri. Jangan sampai sini. Sedangkan tadi kalau anak itu sudah taat karena cinta itu, Bunda jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh belajar, ya apapun dia akan kasih ke orang tuanya kalau dia sudah taat karena cinta, bukan taat karena takut. Dan kemudian bagaimana Pak menumbuhkan rasa cinta di dalam diri anak? Sederhana sekali Bunda. Ya, tidak perlu dikasih jajanan, tidak perlu dengan uang, tidak perlu dikasih materi yang banyak. Anak itu hanya butuh satu, skin hanger. Apa itu skin hanger Bunda? Skin itu glowing, hanger itu gantungan baju. Berarti gantungan baju yang glowing. Bukan itu Bunda. Skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Ya, karena menurut penelitian anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional tuh. Makanya hari ini kenapa ada tetangga Bunda yang julidnya luar biasa, Bunda lewat aja salah. Kita lewat salah Bunda. Apalagi kalau kita buang sampah di depan rumahnya gitu ya. Ada orang yang kayak gitu kenapa bisa sejulit itu? Karena ini dia kekurangan skin hanger di masa kecilnya. Atau kenapa hari ini saya lihat berita itu kenapa pembegalan lagi bahkan kemarin di dekat kampung saya itu Bunda di Garut di desa Mekamu itu ada seorang suami membunuh leher istrinya. Ya, baru hari kemarin. Ya, sampai hari kemarin saya sedang di kampung itu sampai ada yang sampai kayak gitu. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kasusnya sederhana Bunda. Kenapa? Karena anak ini itu di masa kecil dia kekurangan skin hanger. Dan skin hanger ini ada ceritanya Bunda. Kemarin itu ada seorang anak SMP. Dia itu ketangkap sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti dia ngedari narkoba. Kemudian setelah ketangkap yang akhirnya yang terjadi adalah kami cek urinnya, ternyata dia negatif narkoba, tidak konsumsi narkoba sama sekali. Padahal dia seorang pengedar kelas 1 SMP. Kemudian kami cek juga silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang kaya, rumahnya gede, mobilnya banyak. Setelah kami tanya sama orang tuanya, ternyata menurut orang tuanya semua keinginannya selalu dipenuhi. Terus lantas buat apa anak ini ngedari narkoba? Halo, ada orang kan? Buat apa ya? Buat dikonsumsi kan tadi enggak. Buat uang juga kayak daerahnya. Nyari perhatian atau cari pahala Bu? Nah, kemudian karena waktu itu kami bingung, yang akhirnya yang terjadi adalah si anak ini kami suruh ketemu sama orang yang nyuruh ngedari narkobanya. Ternyata Bunda yang nyuruh ngedari narkobanya itu adalah orang Australia. Menurut keterangan si orang Australia itu mereka parenting dulu 3 bulan dengan tujuan supaya mereka bisa merangkul anak-anak yang galau. Ya, sedangkan kita pengen anak kita sukses, pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Parenting berapa bulan sekali Bunda? Coba setahun sekali kalau dia ada sekolah. Nah orang Australia itu sampai seperti parenting 3 bulan Bunda berturut-turut dengan tujuan supaya mereka bisa merangkul anak yang galau, dengan harapan mereka bisa mengarahkan anak yang galau ini menjadi seorang pengedar narkoba. Ya. Dan kemudian Bunda ada kasus yang ada kejadian yang selalu luar biasa ketika seorang Australia ini ketemu sama si anak ini di sebuah mall. Yang dilakukan sama orang Australia ini ketemu sama si anak ini itu adalah yang paling pertama dia mengundang anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang setelah itu dia nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Setelah itu Bunda reaksinya sangat luar biasa di luar perkiraan kami. Dia anak ini itu nangis, kemudian meluk omnya, kemudian dia mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia ini cuma nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Dia tidak nanya apa kamu sok tidak minta untuk dipeluk, tidak minta untuk nangis, tidak minta untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi kenapa si anak ini melakukan itu semua? Ya. Padahal cuma nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Dan apa yang kita lakukan ke anak kita ketika anak kita pulang sekolah? Halo, apa yang pertama kita tanyakan? PR mana PR-nya?
sering ditanyakan itu adalah Tupperware mana di sini. Kebanyakan kayak gitu juga. Nah, belajar apa tadi gitu, apa aja sama guru. Nah, padahal bunda, hal pertama yang harus kita tanyakan ke anak kita itu adalah, saya tahu bahagianya hari ini. Ketika anak ditanya seperti itu, kalau biasa kayak yang sederhana, kayak misalkan tadi dia belajar apa di sekolah, ngelakuin apa sama guru, itu keluar semua. Ya, cerita ya, tanpa harus kita tanya. Ya. Kenapa? Karena bayangin juga kalau suami bunda hari ini ngojek, misalkan ya keluar panas-panasan, hujan-hujanan, masuk angin, kemudian dia puasa menahan lapar gara-gara ingin membawa sedikit uang buat dibawa ke rumah, gitu ya, supaya bisa melihat istri dan anaknya bahagia. Tapi ketika pulang ke rumah, apa yang pertama ditanyakan? Nah, pengalaman sudah. Benar saudara, itu tukang mancing lagi 3 bulan. Nah, wajar dong Pak kalau suami nyabok muda. Wajar kalau suami marah. Wajar. Dia suka panas-panasan, hujan-hujan masuk angin, bunda nahan perut lapar. Bukan ditanya, saya tahu bahagianya. Tapi dalam menanya itu dicatat dengan petarannya di si panas. Di si gunana. Ya. Tapi itu harus kita biasakan bunda, karena itu adalah 2 rumus yang sangat penting di dalam skin hunter. Itu ada, kita nanya, saya kamu bahagia gak hari ini, baik di suami kita atau ke anak kita. Ya, karena dengan demikian itu akan menumbuhkan rasa cinta di dalam hati anak kita, sehingga apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, mereka akan lakukan. Dan kemudian tepukan bunda di dalam budak anak itu, di dalam teknik hipnoterapi atau hipnotis yang saya belajar itu tidak ada teknik menepuk budak orang pun. Ya, tidak ada. Kemudian saya menepuk budak orang, kemudian dia kasih emasnya semuanya, dompetnya, HP-nya, dan lain-lain, tidak ada. Kenapa? Karena yang saya tahu ini budak itu adalah titik kenyamanan, titik harga diri, dan titik kepercayaan. Kalau orang ketika ngobrol di satu bagian budaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya. Kalau sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Ya, maka dari demikian, arti skin hunter yang paling baik untuk anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Ya, telapak tangan, pundak, punggung itu adalah titik skin hunter buat anak laki-laki. Kemudian titik skin hunter buat anak perempuan itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Kalau ayahnya cukup punggungnya aja ya, biar keluar ininya, cincin-cincinnya ya, digosok aja. Nah itu ya benar. Kenapa? Karena titik-titik itu adalah titik-titik skin hunter, titik-titik sentuhannya di bagian kulit yang harus kita sentuh. Dengan semakin banyak skin hunter yang kita berikan, maka biasanya anak ini itu akan tumbuh menjadi anak yang lebih emosi, lebih positif dan tidak emosional atau lebih tenang. Maka hari ini saya sering rekomendasi bagi anak muda yang sering marah-marah, ketika marah dia ganti larang, ketika marah dia itu ketika jadian dia pengen tolong gitu ya. Sederhana cukup triknya, yaitu dengan cara skin hunter. Dan biasanya bunda penyebab anak marah itu selain dari kita terapi skin hunter, tolong dikurangi gula sama tepungnya. Karena biasanya penyebab anak hiperaktif sama emosional itu penyebabnya dari gula sama tepung. Baik dari susu, coklat, permen, es krim, roti, mie, nugget, sosis. Ya, pengalaman saya semua ya. Karena penyebab anak hiperaktif dan emosional itu penyebabnya cuma 2, gula sama tepung. Ya itu, makanya kalau dikurangi. Dan saya sering rekomendasi buat terapi anak-anak itu supaya anak lebih tenang itu dikasih yang hijau-hijau. Karena warna ketenangan itu adalah warna hijau, letaknya ada di dada. Itu warna ketenangan. Makanya kenapa orang Sunda itu lebih sehat, karena konsumsinya larang, kangkung. Makanya sering saya rekomendasi buat anak yang suka marah-marah itu kasih kangkung supaya lulus dulu ya. Dan kemudian guna buat kecerdasan supaya lebih pintar itu sebenarnya yang saya pahami itu adalah omega 3 dari ikan-ikanan, terus banget salmon tuna. Itu bukan dari susu. Ya, kalau yang saya pelajari ya, tapi nggak tahu juga. Karena orang Jepang itu dipercaya menjadi bangsa terpintar di dunia itu gara-gara fosil salmon itu sangat luar biasa banyak. Omega 3 itu sangat berpengaruh sekali terhadap kecerdasan. Jelas ya? Halo. Ya. Resepnya.
Oke, kita lanjut Bunda ya. Itu terkait dengan emosi anak, bagaimana supaya anak kita dan kita tidak emosional dan kita tidak melakukan kekerasan. Karena sebenarnya sederhana sekali supaya anak nurut sama kita, kemudian dia patuh terhadap kita dan mereka bisa diarahkan sesuai dengan keinginan kita itu cukup sederhana. Jadikanlah anak itu taatnya karena cinta, bukan taat karena takut, itu ya. Nah, kemudian silakan nanti dituliskan statusnya ya. Taat karena cinta, bukan taat karena takut. Jadi tadi saja pada tinggi. Kemudian dilanjut Bunda. Efek dari anak yang ketika kecil dia memiliki luka batin kemudian tidak tersembuhkan di masa depan, di masa dewasa dan orang tua itu akan membuat orang dewasa dan orang tua itu dia akan mengidap gangguan kejiwaan. Dan ada beberapa gangguan kejiwaan yang ingin saya bahas hari ini, kurang lebih ada 10 gangguan kejiwaan. Yang paling pertama itu ada gangguan kejiwaan paranoid. Apa itu paranoid? Paranoid itu bukan yang menjelur di pundak ya, yang itu kanker kiloid. Nah, kalau paranoid itu Bunda itu biasanya dikenal dengan istilah umum di Indonesia itu dengan parnoan. Ya, parnoan itu singkatan dari paranoid. Dan paranoid itu Bunda dikenal artinya itu adalah banyak ketakutan. Banyak hari ini itu yang ketika sudah dewasa, ketika makan jengkol takut asam urat, makan asin takut darah tinggi, tidur takut tidak bangun lagi. Ya, itu berat ya Bunda bagaimana? Makanya banyak hari ini orang tua atau misalkan yang sudah dewasa dia tidak bisa tidur gara-gara itu banyak ketakutan ketika pagi dia tidak bisa bangun lagi, akhirnya mengonsumsi obat penenang ya kayak morfin dan yang lain-lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang ini tuh memiliki gangguan kejiwaan paranoid yang diakibatkan ketika kecil. Biasanya si korban itu diasuh sama nenek yang usia lewat 50 tahun ke atas. Nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah lewat 50 tahun ke atas. Karena menurut penelitian 50 tahun ke atas itu fisik sama mental sudah berkurang, sudah mulai turun. Akhirnya ketika anak itu mulai banyak ngasuh anak itu banyak ketakutan. Gak boleh makan ini, gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu, harus ini. Jadi akhirnya yang terjadi adalah anak ini itu mengidap gangguan paranoid, banyak ketakutan. Jelas ya. Kemudian yang kedua ada gangguan kejiwaan skizoid. Apa itu skizoid? Buat kayaknya kalau di sini tahu skizoid. Nah, skizoid itu Bunda, si penderita memutuskan untuk tidak berhubungan dengan orang lain dan dia tidak suka berada di keramaian, kerumunan banyak orang. Dan biasanya orang seperti ini ditandai dengan kata orang Sunda banget keuyangan. Jadi tahu banget keuyangan. Jadi wajahnya itu lempeng Bunda. Jadi kita nggak bisa lihat orang itu lagi bahagia, sedih, nangis, kecewa, atau tegang atau apa gitu. Jadi ekspresi itu sama. Jadi dia mau bahagia gitu, mau senang gitu, mau tegang gitu ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi dia itu perasaannya sedang apa. Kan kita bisa tahu ya, oh ini lagi bahagia nih dapat apa tunjangan gitu ya. Oh ini lagi pulang ditagih, misalnya lagi tegang dan lain-lainnya. Tapi kalau orang skizoid itu tidak bisa kita lihat dari raut mukanya. Kenapa? Karena orang skizoid itu rata-rata menderita, dia tidak bisa mengungkapkan ekspresi. Jadi dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Jelas ya? Ada banyak. Kemudian yang ketiga ada gangguan skizotifal. Nah, kalau gangguan skizotifal itu si penderita merasa dirinya punya indera keenam. Ya makanya banyak orang tua yang suka nanya ke saya, "Oh, kenapa sih anak saya indigo bisa melihat makhluk halus, bisa melihat penampakan, punya hayalan?" Terlepas dari benar atau tidak, dia itu indigo atau enggak, tapi menurut penelitian ternyata orang yang seperti ini itu dia memiliki gangguan kejiwaan skizotifal. Ya, karena si penderita itu merasa dirinya punya indera keenam, bisa menghilang, bisa mengirim paku kalau perlu orang lain. Kalau saya bisa ngirim paku, mungkin saya lebih memilih ngirim paket ya, simpel ya. Hari itu langsung nyampe, nggak harus ngirim paku untuk orang ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, yang keempat itu ada gangguan antisosial. Nah, antisosial ini tuh Bunda biasanya cikal bakal dari psikopat. Kenapa? Karena antisosial itu bukan si penderita itu bukan memutus hubungan dengan orang lain, tapi antisosial ini lebih ke si penderita itu dia hilangnya rasa empati. Jadi rasa merasakan perasaan orang lain. Jadi orang lain
sedih, mau bahagia, mau kena musibah, dia tidak peduli. Cuman yang paling parah dari orang antisosial itu lebih cenderung bengis, ya sadis. Jadi makanya kenapa kalau ada orang sekali out dua gablok tidur capok opat bacok, ya itu dia gangguan kejiwaannya adalah antisosial. Ya, jadi dia tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Kalau kita kan boro-boro membacok orang lain, udah ya megang pisau aja, kemudian nentengin orang lain, sih udah gak kebayang pun. Kalau secara perasaan normal ya, sampai lagi normal nih, nentengin pisau ke orang lain, saya udah agak gimana gitu ya, udah perasaannya. Tapi buat orang yang antisosial itu menurut mereka biasa, dan bahkan kalau membacok orang itu ada rasa kepuasan tersendiri. Ya, apa bedanya Pak dengan psikopat? Kalau psikopat itu perbedaannya, kalau antisosial kan kelihatan dari raut wajah orang yang galak, tapi kalau psikopat enggak. Jadi orang psikopat itu ramahnya luar biasa, baik, suka menolong orang gitu ya, kemudian tidak pernah menyakiti orang lain, tapi di rumah dia koleksi kepala orang. Itu dia bedanya, itu psikopat. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada gangguan narsistik. Nah, kalau narsistik ini tuh Bunda bukan si penderita, bukannya tiktokan ya, bukannya dia suka selfie dan yang lainnya, tapi narsistik itu dia biasanya cenderung cari perhatian dengan berpenampilan glamor. Ya, ada yang suka kayak gitu. Jadi Bunda nih biasanya ditandai dengan kalau pakai tas itu yang merelakan atau yang beli-beli gitu. Kemudian dari kerudung sampai sepatu sama hitam, putih, hijau, pink semuanya ya. Dan itu sangat tidak baik Bunda buat emosi. Kenapa? Karena warna itu ternyata menurut teori waktu itu ada artinya Bunda. Di ubun-ubun di sini itu ada warna ungu, dia itu warna religius, bukan jomblo ya Bunda. Apalagi teror-terornya. Ungu itu adalah warna religius. Apalagi kalau jamur ya, jamur itu jangan di bawah umur. Harus bapak ya. Kemudian di kening di sini tuh Bunda ada warna biru doker. Warna biru doker itu adalah warna ketelitian, di mana si orang yang suka biru doker itu biasanya sangat teliti sekali, gajah sampai aja dia persiapkan dengan baik. Cuma biasanya orangnya hemat kulit. Kenapa hemat kulit lagi saya? Kemudian yang selanjutnya Bunda di tenggorokan di sini tuh ada warna kuning, itu adalah warna religius. Ya, religius apa? Kecerdasan rasional. Makanya kenapa ibu-ibu itu bawelnya luar biasa? Itu biasanya tandanya di sini di tenggorokan itu warna kuning. Makanya kuning itu bukan ngambang Bunda ya. Ya, makanya kalau dulu bagus sekali pakai kuning biar gacor ya, Bunda gacor. Ya, apa? Nyampe anak-anaknya enggak cerewet. Kemudian Bunda kalau di dada itu warna hijau itu adalah warna ketenangan, tadi sudah saya bahas. Kemudian kalau di perut itu adalah warna orange. Warna orange itu adalah warna tangguh Jawa. Kemudian di pinggang di sini itu ada warna merah. Warna merah itu adalah warna semangat dan seksual. Ya. Kalau warna merah itu adalah warna merah dan warna semangat dan seksual. Makanya untuk anak-anak saya tidak rekomendasi terlalu banyak. Kenapa? Karena hari ini saya selalu melakukan pemeriksaan psikologi atau psikopati anak itu. Banyak kali ini yang saluran seksualnya meningkat. Ya, penyebabnya apa? Saya juga bingung ya. Mungkin bisa karena tadi dia sering memakai baju warna merah, atau yang kedua itu biasanya mereka di usia 2 tahun ke atas masih tidur sama mama atau bapaknya. Halo, masih? Ada. Saya. Jadi 2 tahun itu Bunda, sebetulnya itu sudah harus mulai dipisah sedikit-sedikit Bunda tidurnya. Kenapa? Dan yang paling berbahaya ketika anak tidur itu Bunda tidak boleh melakukan hubungan seksual di pinggir anak. Halo sahabat, pada diselimut. Tetap Bunda ya, kenapa? Karena ketika anak tidur itu gelombang otaknya disampaikan kejadian apapun yang ada di sekelilingnya Bun. Dan kalau Bunda melakukan hubungan seksual di pinggir anak, walaupun diselimut itu bisa direkam oleh otak anak. Ya. Belum itu belum meletak. Makanya saya suka rekomendasi Bunda mau melakukan hubungan seksual itu pindah dulu ke kursi atau ke kompor. Oh, sama di sini. Ya, karena
waduh. Pulang. Ya karena itu Bunda, karena hari ini saya melihat kenapa sih anak di usia 7 tahun ini masih kecil di sekolah dia sudah pacaran, ya itu pacaran, bahkan ada orang tua sampai bebesanan. Udah besan-besanan saya agak geli sedikit ya. Bahkan tadi pagi saya lihat di Instagram itu ada yang bocil Bunda di bawah 7 tahun kelas D yang kondisinya di TK ya, dia sampai nanti bulan depan kita nikah ya sayang, nanti kalau apa udah kayak gitu lah. Ya Allah, itu usia 7 tahun udah mau sebarang foto kayak gitu. Ya Allah, kenapa bisa sampai seperti itu Bunda? Ternyata ketika saya tanya, hampir 95% di atas 20 tahun itu anak masih tidur sama mama dan bapaknya. Ya, dan yang paling penting tadi ketika tanya, Bunda sering mau hubungan seksual di pikiran? Iya. Kenapa? Karena mungkin tidak sadar, karena orang tua menganggap bahwa ketika anak tidur ya tidur aja gitu ya, nggak akan mereka menjadi apapun di pikiran anak. Tapi ternyata yang menurut teori hipnoterapi itu sangat berbahaya sekali Bunda, karena anak ketika tidur itu dia dari gelombang alfa itu di beta, dan di beta itu sangat luar biasa, itu gelombang otak itu kemana-mana, dan walaupun dalam kondisi berat itu bisa mereka menjadi apapun yang ada di sekelilingnya. Maka yang demikian tolong dihindari. Yang masih melakukan tolong berobat ya Bunda ya. Karena itulah cikal bakal dari tadi anak jamur, karena itu tadi apa jamnya di bawah jamur. Ya, kenapa seperti itu? Karena itu. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda ada juga warna pink. Kalau warna pink itu adalah warna keceriaan, dan ada juga warna hitam, putih, atau coklat. Itu adalah warna yang bisa menguras itu. Biasanya yang paling pertama penyebabnya itu gara-gara dia memiliki luka batin yang tidak tersembuhkan. Akhirnya numpuk menjadi dewasa, jadi orang tua tanpa pernah sadar anak kecil di dalam diri itu sedang terluka. Jadi energi ini itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi orang dewasa sama orang tua juga bisa mengidap gangguan energi atau luka batin. Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Cara menyembuhkannya cukup sederhana sekali Bunda, dengan cara bonding. Ya, bonding ini itu adalah berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Jadi Bunda tolong seperti misalkan seminggu sekali suami sama anak-anak dari yang paling gede sampai yang kecil itu disuruh pergi, tapi itu disuruh kawin deh ya, bahaya. Disuruh pergi jalan-jalan atau ke rumah mertua, Bunda duduk sendiri di rumah, tapi kok nyusulkan ya Bunda ya. Bunda silakan duduk cantik di kamar, di kasur sambil nyeduh teh manis, kemudian nonton Korea sama India ya, seharian tanpa anak. Dan kemudian Bunda di sana silakan Bunda bonding dengan diri sendiri, bicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Kalau misalnya Bunda ketika kecilnya dipanggilnya Ije, misalkan ya, panggil Ije-nya. Ije, kamu sudah besar, sudah punya anak, sudah punya suami. Maafkanlah orang-orang yang sudah menyakitiku di masa yang lalu. Kalau misalkan Bunda masih ingat orangnya, sebutin orangnya. Kalau itu saudara, sebutin nama saudaranya siapa. Kalau itu orang tua, sebutin nama orang tuanya siapa. Lakukan itu setiap seminggu sekali Bunda. Karena menurut penelitian bonding itu bisa menyembuhkan diri kita dari luka batin. Karena sembuh dari luka batin itu intinya dengan cara berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Karena hari ini banyak sekali Bunda yang Pak saya itu pengen sukses, kenapa? Karena pernah dilecehkan oleh saudara, oleh orang tua, oleh tetangga, oleh saudara, oleh teman dan yang lainnya. Dan kalaupun Bunda sukses, saya yakin Bunda tidak akan pernah bahagia. Ya. Maka demikian jangan pernah menjadikan kesakitan di masa lalu sebagai landasan kesuksesan hari ini, karena kalaupun Bunda sukses itu saya tidak akan pernah bahagia. Maka maafkan orang-orang yang sudah menyakitimu di masa lalu dan berdamailah dengan diri sendiri, sehingga sukses apapun kita hari ini, insya Allah kita akan tetap menjadi orang yang sangat bahagia dan orang yang paling bahagia di dunia ini. Jelas sampai sini. Dan ketika orang tua sudah bahagia dan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini, saya yakin ketika masuk anak pun Bunda akan menjadi orang yang paling sangat luar biasa. Ya, jelas sampai sini Bunda? Oke. Kemudian yang selanjutnya Bunda, apa efek dari orang tua yang mengidap gangguan kejiwaan ketika mengasuh anak? Hari ini tuh banyak sekali anak-anak yang mengidap anak berkebutuhan khusus ya, atau ABK,
yang disebabkan gara-gara orang tua kurang apa ya, dia banyak ya permasalahan dirinya kayak baperan, sensitif, undungan, kemudian malas mencari ilmu dan yang lainnya. Akhirnya yang terjadi adalah anaknya berkebutuhan khusus. Dan berkebutuhan khusus itu banyak sekali jenis-jenisnya Bunda. Ada yang autis, ada yang ADHD, ada yang ADD, ada yang Down syndrome, ada yang apa? Banyak lagi gitu ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau autis itu biasanya Bunda ditandai dengan anaknya itu keterlambatan perkembangan otak. Jadi si anak itu sudah 8 tahun tapi otaknya masih 2 tahun. Akhirnya usia 8 tahun kelakuannya masih 2 tahun. Kemudian kalau ADHD itu biasanya anak hiperaktif mengarah ke autis. Jadi hiperaktifnya berlebihan, akhirnya kayak yang autis. Jadi dia kayak punya teman khayalan. Karena autis itu biasanya kayak dia tuh punya teman khayalan sendiri. Kemudian ada ADD, kalau ADD itu hiperaktif saja. Dan kalau Down syndrome itu Bunda suka melihat anak yang berkebutuhan khusus wajahnya itu khas. Ya itu adalah Down syndrome namanya. Kemudian ada juga apa lagi ya? Berkebutuhan khusus banyak ya. Paling itu saja. Dan kemudian penyebab anak berkebutuhan khusus baik autis, ADHD dan Down syndrome itu biasanya Bunda yang paling sederhananya itu hampir semua anak berkebutuhan khusus itu disebabkan karena apa ya, keterlambatan perkembangan otak. Jadi usia badannya sudah 8 tahun tapi tadi otaknya itu masih usia 2 tahun. Makanya banyak anak yang berkebutuhan khusus itu kelakuannya masih kanak-kanak ya. Kenapa? Karena tadi otaknya itu tidak mengikuti perkembangan badan. Dan tadi sudah saya bahas Bunda, badan itu berkembang gara-gara makanan, sedangkan otak juga berkembang gara-gara makanan. Dan makanan otak yang paling bagus itu tadi apa? Omega 3, bukan kan gitu. Omega 3 yang dihasilkan dari ikan-ikan belut, bandeng, salmon, tuna, yang dimana dia kandungan omega 3 nya sangat tinggi. Dan ketika nutrisi otaknya bagus, otaknya dan otaknya ternutrisi dengan baik, bisa dia terus berkembang dan harapannya bisa terus mengikuti perkembangan badan. Kemudian yang selanjutnya Bunda, hampir semua anak berkebutuhan khusus itu ditandai dengan telatnya bicara, betul nggak Bu? Dan standar anak itu telat bicara Bunda maksimal 4 tahun. Jadi kalau anak Bunda masih di bawah 4 tahun masih nggak jelas bicaranya dan yang lainnya itu belum bisa dikategorikan keterlambatan bicara. Ya, atau biasanya dikenal dengan istilah speech delay ya. Speech delay itu keterlambatan bicara itu maksimal 4 tahun. Dan kalau 4 tahun ke atas, misalkan anaknya masih cadel, R-nya belum jelas dan yang lainnya, mungkin itu juga bisa kita kategorikan keterlambatan sedang ya, atau masih di bawah gitu ya. Kenapa? Karena kalau 4 tahun ke atas masih belum jelas banget, ya itu biasanya dikategorikan dengan speech delay. Dan bagaimana Pak cara menangani anak yang telat bicara? Yang paling pertama Bunda, pantangan itu adalah tidak boleh memberikan makanan yang disimpan di pinggir mulut. Banyak ketika anak disuapin itu dijendoli di sini. Beres makan tuh ada penuh gitu ya tangan kita. Dan itu penyebab anak keterlambatan bicara. Yang paling pertama itu adalah gara-gara sesaraf lidah, gigi, leher, mulut dan yang lain itu kurang stimulasi gara-gara orang tua ketika nyuapin anak itu sambil nonton TV sambil main HP. Akhirnya ketika dia mengunyah tidak fokus dan akhirnya ngejendol di pinggir. Akhirnya mereka kelihatan bicaranya. Dan kebanyakan hari ini yang kelihatan berbicara buruk kayak itu dari sana. Jelas ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda, diusahakan kalau anaknya sudah makan usia 6 bulan ke atas itu sudah mulai harus dikenalkan dengan sikat gigi. Walaupun harus digosok-gosok pun cukup disikat aja di mulut. Kenapa? Karena selanjutnya sikat gigi itu dia akan akan merangsang saraf-saraf yang ada di mulut. Ya, walaupun hanya cuma dia ngemut sikat gigi nggak masalah. Kenapa? Karena dengan harapan si sarafnya itu akan merangsang saraf mulutnya sehingga ketika bicara cepat. Kemudian yang selanjutnya Bunda, nangis. Ternyata nangis juga terapi untuk bicara. Karena ketika anak nangis dibiarin kurang lebih 1-2 menit ya untuk di bawah 4 tahun, itu sangat bermanfaat sekali untuk merangsang otot lehernya. Ya supaya mereka ketika bicara cepat. Dan yang terjadi adalah hari ini ibu-ibu sekarang itu tidak terlalu tahan ketika mendengar anak nangis. Ya jadi yang terjadi adalah ketika anak nangis, gitu ya. Nih pemahaman tadi sampai dan yang lainnya yang terjadi adalah karena ketika dia nangis yang kali stimulasi leher dan otot di mulutnya,
kemudian tidak terjadi. Yang kayaknya yang terjadi adalah ketika usia 4 tahun ke atas ya otot beta sama anak itu tidak terlatih, akhirnya telat bicaranya. Makanya Bunda ketika anak nangis itu biarin 1 sampai 2 menit saja, dan kemudian ketika anak nangis juga menurut penelitian itu mengeluarkan sekitar 80% emosi negatif. Jadi dipercaya anak yang sering nangis di masa kecil dia ketika dewasanya itu lebih tenang. Ya, jelas ya? Paham? Makanya kalau ibu milenial ya agak ini agak sangat dikit ya kalau nangis. Ya langsung dikasih handphone. Dan kemudian Bunda terkait dengan handphone juga, banyak kali ini yang menanyakan sama saya Pak bagaimana cara memberhentikan handphone. Cukup sederhana sekali. Bunda, anak saya sekarang usianya 5 tahun tidak pernah menyentuh handphone sama sekali. Bahkan kalau temannya main handphone dia lebih baik dia dan tidak ikut melihat handphone. Gak tahu, padahal saya nggak pernah melarang kalau temannya main handphone kamu gak boleh ikut, nggak juga. Tapi dia jadi nggak mau. Nah kemudian handphone ini Bunda ada sebuah penelitian yang sangat menarik dari Google Trends. Tahu mungkin Google Trends ya? Google Trends itu adalah di mana dia itu menyimpulkan semua pencarian yang dilakukan oleh orang Indonesia sampai Indonesia. Ternyata 2 tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia itu apa? Pornografi. Ya. Halo. Dan saya heran sekali kenapa banyak kali ini anak-anak yang minta handphone ke bapak dan mamanya itu buat apa? Bukan? Ketika anak minta handphone ke mama apa alasannya? Belajar. Ketika belajar, dan kenapa yang saya herankan ketika orang tua memberikan handphone ke anak dengan alasan untuk belajar yang training itu kenapa nggak kimia, kenapa nggak fisika, kenapa nggak matematika dan yang lainnya, malah pornografi. 2 tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia. Dan yang paling pertama ternyata yang sering dicari orang Indonesia itu bola. Jadi orang Indonesia itu gila bola. Yang kedua itu gilanya gila porno. Jadi handphone yang sering dipakai oleh bunda, oleh suami bunda, bahkan oleh anak bunda, kebanyakan ini dipakai. Itu bukan saya yang berbicara bunda, tapi Google Trends. Dia menyimpulkan itu 2 tertinggi yang sering dicari orang Indonesia. Maka dipastikan bunda berdasarkan data itu, saya bisa menyimpulkan bahwa ketika anak itu meminta handphone pertama dan apa yang buat belajar berarti nggak tahu ya, bunda, tapi kenapa Google Trends bisa menyimpulkan itu? Makanya Bunda, ketika anak kecil, saya suka nanya ke orang tua kenapa dikasih handphone. Alasannya Pak, biar gak gaptek, betul nggak? Biar gak nangis, biar gak ganggu orang tua. Kalau masalah gaptek juga waktu dulu ketika kecil kita gak punya handphone. Di masa sekarang kita jadi gaptek nggak? Buktinya cewek lagi ya. Pakai datang lagi. Sampai suaminya aduh ini pakai apa lagi? Udah cewek lagi. Nah maka dari ini kan Bunda, masalah teknologi itu sangat mudah sekali, apalagi dengan semakin besar teknologi sangat gampang sekali dipelajari. Dan untuk di masa kecil saya yakin belum waktunya, biarkan mereka bermain semesti biasanya dan mereka biarkan nangis sepuasnya. Kenapa? Karena di sana mereka sedang mengeluarkan 80% emosi negatifnya. Kemudian ketika anak nangis dia memacu jantungnya supaya mempercepat aliran darah ke otaknya, sehingga anak yang sering nangis dipercaya dia akan lebih pintar gitu ya. Kenapa? Karena nutrisi otaknya lebih lancar begitu ya. Maka dari ini kan gunanya lebih tahan keluar nangis. Jadi lupa sugestinya. Kenapa? Karena ada istilah you are you think. Apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang kamu dapatkan. Maka ketika anak nangis itu kalau dipikirkan ini Ari lagi nyanyi gitu atau Jidan lagi nyanyi, jadi enak mungkin ya ke kita dibanding kita harus dikemas emosi dan oke. Jelas sampai sini Bunda? Ya, halo. Ya. Dan maka dari demikian kalau handphone sama TV itu penyebab anak yang paling bicara itu yang paling besar ya emosi. Kenapa? Karena anak diajarkan menjadi pendengar pasif, jadi dia melihat satu arah tidak 2 arah. Nah makanya kenapa anak yang paling bicara ketika dimasukkan ke sekolah itu dari perkembangannya progresnya itu sangat tinggi, karena di sekolah dia itu proses sosialisasi dan komunikasi sama temannya 2 arah, jadi lebih cepat. Jelas sampai sini Bunda? Ada yang ditanyakan? Satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang gila. Jadi orang sehat itu biasanya banyak masalahnya, silakan boleh ditanyakan. Kenapa anaknya susah makan mungkin, atau anaknya apa gitu? Berbicara. Yang paling pertama terapi dulu Bunda ya, dan ada terapi pijatan untuk terapi bicara. Bunda bisa lihat di YouTube saya pada TV ya, pijatannya kayak gimana. Di sana sudah saya upload 5 terapi untuk terapi emosi, kepatuhan, bicara,
aktif dan perkembangan. Jadi perkembangan untuk konsentrasi, aktif buat anak yang hiperaktif, kemudian emosi buat anak yang emosional, kemudian bangunan buat anak yang susah nurut, dan terapi bicara. Di sana sudah saya upload 5 terapi dan bentuknya semuanya dicatat. Ya, itu di Kodam TV. Jadi silakan ditonton. Kemudian untuk menunjang terapi bicaranya yang tadi, tolong diberikan makanan yang sifatnya dipunya. Jangan terlalu banyak makanan yang kurang aktivitas punyanya kayak Cerelac dan Nestle gitu ya. Ya untuk masih kecil ya silakan. Cuma kalau udah usia 8, 1 tahun kira-kira sudah bisa punya, sudah tua gini berikan yang sifatnya agak dipunya itu ada aktivitas punya. Kemudian masukin sikat gigi ke dalam mulutnya, kurangi handphone dan TV dan kasih jeda ketika mereka nangis. Gitu ya. Untuk tips bagi anak yang telat bicara. Karena hampir semua anak berkebutuhan khusus itu rata-rata saya lihat bicaranya kurang. Ya, walaupun tidak semua tapi rata-rata hampir seperti itu. Jangan. Saya belum upload ya, kalau saya evaluasi nanti mungkin saya cobain aja. Tapi yang paling sederhana untuk semua anak berkebutuhan khusus itu tolong koreksi otaknya dulu yang diperhatikan ya udah. Ini dulu omega 3 yang paling ini kan, karena tadi rumus sederhananya dari anak berkebutuhan khusus itu adanya keterlambatan perkembangan otak yang tidak mengikuti perkembangan badan. Jadi tadi usia otaknya masih 2 tahun, perkembangan badannya sudah 8 tahun. Jadi nanti rata-rata seperti itu, maka yang paling pertama harus kita push itu adalah nutrisi otaknya, ya, supaya mereka bisa mengejar. Selain dari mungkin ada senam otak, selain dari terapi pijatan dan yang lainnya, dan yang paling sentral untuk terapi anak berkebutuhan khusus itu nutrisi dulu. Jelas ya sampai sini? Ya. Ada lagi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya ingin bertanya masalah anak menangis tadi. Ya, katanya kalau anak menangis dapat meningkatkan apa tadi Pak? Kecerdasan ya? Bisa kan Pak dijelaskan lagi kecerdasan yang bagaimana? Karena posisinya anak saya doyan sekali nangis Bapak. Jadi kalau nangis biasa suka saya larang, suka saya marahin malah gitu. Takutnya nanti saya salahkan. Terima kasih. Begini Bunda ya, kan masing-masing usia itu anak itu memiliki tugas perkembangan. Jadi ada 0 sampai 4 tahun tugas perkembangannya apa, 4 sampai 6 tahun itu apa, 6 sampai 7 tahun apa, itu bahkan sampai kuliah sampai orang tua kita memiliki tugas perkembangan yang harus kita tuntaskan, dan kalau itu tidak tertuntaskan maka biasanya itu dia akan menagih di usia selanjutnya, di usia yang lain. Makanya saya suka ngasih tahu ke orang tua bahwa usia emosi itu harus dituntaskan di 0 sampai 4 tahun. Jadi kalau 4 tahun ke atas anak itu masih gampang nangis, masih gampang marah-marah, berarti emosinya itu belum tuntas di 0 sampai 4 tahunnya. Sehingga yang terjadi adalah kalau anak itu emosi tidak tersembuhkan, misalkan dia ke bawah sampai usia SMP atau SMA, kira-kira Bunda, anak yang nanganin anak yang emosi 4 tahun sama anak yang SMA susah mana? Susah 4 tahun atau susah SMA? Tergantung ya Bunda. Kenapa? Karena banyak kali ini itu Bunda. Ya, tergantung Bunda. Kenapa? Karena hari ini tuh banyak sekali anak usia 4 tahun kalau nangis itu dia nangis, marah-marah. Kalau kata Pak sudah gue boleh lanjut caranya. Dan yang lainnya. Itu anak SMA, anak usia 4 tahun ke bawah. Tapi kalau anak sudah SMA, dia marah, nangis dan ngamuk, itu ada yang sampai melawan dan bahkan kemarin ada yang sampai melakukan pembunuhan terhadap orang tua. Ya, saking emosinya itu tidak tertuntaskan di usia 0 sampai 4 tahunnya. Paham dari sini? Kenapa? Karena karakter itu Bunda dibentuk dari 0 sampai 12 tahun. Kalau anak sudah 12 tahun ke atas itu karakternya sudah terbentuk dan susah diubahnya. Kalau kita merubah karakter yang sudah 12 tahun ke atas, ibarat kita meluruskan tulang yang bengkok, tiba-tiba lurus malah patah, tiba-tiba lurus malah melawan. Ya, maka dengan demikian sebisa mungkin emosi itu dituntaskan dari 0 sampai 4 tahun. Kenapa? Karena memang tugasnya di sana di masa behavior development atau masa pelatihan kesabaran.
di usia 0 sampai 4 tahun. Kalau 4 sampai 6 tahun itu biasanya yang dilatih autonomy development, kalau 6 sampai 7 tahun itu learning awareness, kesiapan belajar, kalistung dan yang lain-lainnya. Tapi kalau di usia 0 sampai 4 tahun itu behavior development yang dimana yang dilakukan adalah kesabaran, dan di sana harus dituntaskan. Dan kalau masalah nanti berefek terhadap kecerdasan itu bonus budaya. Kenapa? Karena logikanya adalah ketika anak nangis itu jantungnya berdebar kencang, betul kan? Dia akan mendebarkan sekali dan jantung itu berkaitan dengan darah. Darah itu di dalamnya ada nutrisi. Bahkan kan darah dan otot itu atau urat itu dia kan transportasi untuk nutrisi ya, nutrisi yang kita masukkan itu dari darah dan dia akan semakin kencang dan jantungnya maka semakin cepat dia ke otaknya. Walaupun mungkin tidak harus selalu dengan nangis kan, dengan olahraga juga bisa, dengan aktivitas fisik juga bisa untuk mendebarkan denyut jantung. Cuma rata-rata ketika anak nangis kan dia sangat cepat aliran jantungnya sehingga kecerdasan itu sangat biasanya meningkat gara-gara kan disuplai nutrisi ke otaknya. Kalau masalah kecerdasan kan masing-masing anak itu memiliki kecerdasan masing-masing, ada yang audio, visual, kinestetik dan berbeda-beda. Ya kalau ada yang audio berarti dia kecerdasannya di linguistik, di bahasa. Kalau yang visual berarti dia di pengamatan dan ketelitian, dan kalau di kinestetik berarti di otot biasanya begitu, digerakkan. Tergantung dari anaknya juga. Jelas ya bukan? Dan memang yang paling rata-rata anak nangis itu yang paling parah ya yang visual, karena yang kalau visual itu pengamat cenderung agak dia nangis itu biasanya luar biasa. Bagi sahabat itu kebiasaan, tapi tidak menutup kemungkinan anak yang kinestetik sama audio juga nangisnya parah. Dan untuk meredamnya tadi banyakin skin hangat, kemudian jangan terlalu banyak dikasih tepung sama gula, terus kemudian dikasih yang hijau-hijau. Itu biasanya terapi-terapi emosi yang perlu dilakukan sama anak supaya anak kita itu lebih tenang lagi. Dan kemudian ada satu lagi, kenapa di sekolah itu sebelum diajarkan kalistung mereka itu menggambar dulu. Itu bukan yang budaya, bukan main-main. Kenapa? Karena menurut Imam Nawawi terapi emosional yang paling bagus itu adalah menulis. Ya, kalau untuk anak TK kan nggak mungkin nulis diary ya kayak gitu. Makanya sama guru disiasatinya dengan menggambar atau mewarnai supaya anak itu emosinya tenang. Kalau sudah tenang diajarin itu lebih gampang. Begitu. Ya. Makanya buat ibu-ibu yang punya penyakit emosional itu terapinya yang pertama menulis dulu, yang kedua sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa mencucikan harta dan hati. Karena 2,5% dari harta yang kita miliki itu ada hak fakir miskin sama yatim piatu. Dan kalau kita makan, mungkin itulah yang membuat anak kita emosional, yang membuat anak kita gampang marah, yang membuat anak kita karakternya aneh-aneh, atau kita punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ada masalah yang tidak selesai-selesai. Karena mungkin kita memakan makanan hak orang lain. 2,5% dari harta yang kita miliki itu wajib disedekahkan. Karena itu fakir miskin sama yatim piatu haknya. Dan mulai yang mulai dari 100.000 cuma 2.500, dari 1 juta cuma 25 katanya. Kemudian yang selanjutnya ketika anak kita marah atau anak marah itu dipegang di tangan perutnya pun dipegang aja, tapi nggak boleh terlalu keras gitu ya, pegang aja di ini dan ditekuk, itu ada ininya. Kemudian dibiasakan udah setelah bepergian dari jauh itu mandi dulu di pemandian umum, itu ada hadisnya. Jadi silakan setelah bepergian sangat mudah harus dari luar kota, sebelum masuk rumah itu mandi dulu. Jelas? Ya terakhir skin angkat tadi, sentuhannya di bagian kulit. Ada lagi benar gimana? Jelas? Terus jelas terkait dengan emosi? Ada lagi? Silakan. Cukup? Ya, tidak ada yang susah makan di sini. Tidak ada yang suka pipis di kasur misalnya. Ada. Kenapa gak ditanyain? Kalau anak saya susah makan nasi, baru-baru kali ini bisa makan nasi, cuman ayam saja itu kali ini terus setelah emang sih waktu kecilnya di TV yang TV pintar gitu, terus handphone juga jadinya gini.
bunda pantau anaknya itu memejamkan mata, kemudian itu sampai setengah jam, tidak boleh kurang, tidak boleh lewat. Dan apalagi bunda itu duluan itu sangat tidak boleh, nanti balik dihipnotis sama anak, mati jangan ya, besoknya jempol bundanya ya. Jadi bundanya silakan lihat anaknya tidur, kemudian itu sampai setengah jam. Setelah setengah jam, bunda silakan datangi anaknya, bicara sama anak, tapi tidak harus ke telinga dan tidak boleh ke telinga. Karena kalau ke telinga nanti besok nggak boleh main HP lagi, mama lihat tinggal nah gitu kan, bundanya ada mas. Jadi bunda ngobrolnya itu bisa dari bisa dari pintu kamar, bisa dari manapun bunda tidak masalah. Karena yang kita targetkan itu bukan telinganya, tapi gelombang otaknya. Ya, tidak masalah bunda mau dari belakang pintu, dari belakang depan pintu kamar. Ya, bukan kebenaran bunda yang kita targetkan, tapi gelombang otak. Mas ya, gelombang ya, janjian kalau gitu ya. Ya, paham ya? Kata gini bunda, di teknik bunda balik lagi intinya ke teknik hipnoterapi. Di hipnoterapi itu bunda ada conscious mind, ada critical area, ada unconscious mind. Conscious mind itu ada alam sadar, ada critical area itu ada pembatas, kemudian ada alam bawah sadar. Nah kita itu hampir 100% tingkah laku kita atau kehidupan kita itu dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Ya, makanya kenapa ada orang yang ketika ngomongin orang lain karena nggak sadar gitu, di rumah menyesal. Ya saya kenapa ini ngomongin orang lain, nggak harus, karena saya tuh nggak enak itu ngomongin orang lain. Tapi di rumah baru nyadar ketika di rumah pas waktu itu dia nggak sadar ngomongin itu. Kenapa? Karena itu sudah ada di alam bawah sadar. Dan anak itu ketika ketika kita nasihatin dari alam sadar itu dihalang bunda oleh kritikal lagi atau pembatas. Makanya kenapa bunda kalau nasihatin anak itu selalu buka, dari kalau main HP ya tetap aja besoknya main HP, dan makan sayurnya tetap aja besoknya susah, dan makan nasinya besoknya tetap aja susah makan nasi. Kenapa seperti itu? Karena ini ada kritikanya, ada pembatas ini yang menghalangi informasi yang bunda berikan ke anak. Makanya kalau bunda pengen leluasa itu adalah si kritikal ini akan terbuka ketika anak itu tidur setengah jam dari dia memejamkan mata. Jadi dia setelah tengahnya itu dia akan terbuka sangat lebar, dan bunda di sana silakan masukkan informasi yang bunda inginkan. Dan itu bentuknya gelombang, bukan pendengaran. Karena informasi yang kita berikan itu tidak harus melalui pendengaran, tapi gelombang itu sangat tinggi. Bahkan gelombang itu menjadi jalur jalur pemasukan informasi yang sangat bagus sekali. Ya maksimal sampai pintu kamar lah ya, sampai pintu kamar. Ya jauh-jauh ya. Udah kamarnya di lantai 2. Ya minimal di depan kamar ya. Gak masalah bunda, walaupun bunda dari belakang pintu kamar itu gak masalah. Gak harus dong, gak harus sambil disepul, kalau di pokok dan yang lainnya. Dilatih dan tidak boleh sampai anaknya terbangun. Tidak boleh sampai anaknya terbangun. Dan kemudian bunda, kita lanjutin dulu ya bunda. Hanya boleh satu masalah saja. Jadi bunda tidak boleh memberikan informasi misalkan tentang HP, tentang makanan, tentang pipis di kasur. Ya itu nggak bisa. Jadi hanya satu masalah saja yang bisa kita masukkan selama 30 malam. 30 malam, tidak boleh berhenti sebulan. Kalau bunda 10 hari misalnya ketiduran baru kali kawal. Waktu ya malam aja setengah jam setelah dia memejamkan mata. Malam hari tidak bisa. Ya. Oke? Kalau sudah jam itu makanya mudah-mudahan harus dilakukan secara konsisten dan niat yang dilakukan. Kenapa? Karena
silakan Bunda daripada yang saya rasakan ketika kita marahin anak misalkan gara-gara percaya diri dia nggak bisa sadar nurut enggak gitu marah-marah iya kiamat iya ya mendingannya ya udahlah dia percaya diri tahan sabar nanti baru ketika sudah tidur kita kasih tahu deh besok hati-hati ya kalau pegang piring megangnya harus kayak gini tidak boleh sampai jatuh kemudian makanan bersama deh tapi nasinya udah dari dapur itu kan jadi pikirnya dan besok suka makan nasi kayak gini kan udah kayak gitu lengkap dengan sayur dan yang lain. Jadi dia pas kalau tidur itu akan melihat ada nasi pikirnya. Hari kedua dia mulai merasakan nasinya rasanya kayak gimana. Hari ketiga dia akan mulai mencoba dan lain-lain. Gitu ya. Maka dengan demikian silahkan dilakukan dan itu berlaku buat semua usia. Buat yang 57 tahun, bagi yang di atas 7 tahun, bahkan bapaknya pun boleh. Ya, dia nambah penambahan. Jelas sampai sini Bunda? Kejar-kejar apa yang kita sendiri. Nah itu ya Bunda beberapa tips yang Bunda bisa lakukan di rumah. Dan bagi Bunda mungkin yang nanti mau bertanya silakan bisa DM aja Instagram saya di Kodar TV atau di YouTube saya juga ada di Kodar TV dan di sana ada materi-materi yang lain terkait dengan emosi, terkait dengan pembentukan karakter, terkait dengan bahasa tubuh, teknik komunikasi dan yang lainnya semuanya ada. Dan bahkan dengan terapinya silakan ini kan. Dan tulisannya pakai K ya, KODARTV, TV ya, TV. Nanti acara hari ini juga saya akan upload di YouTube saya di Kodar TV. Nanti saya akan share linknya ke Putri, nanti Putri share ke grup. Nanti bisa yang datang, nggak datang hari ini bisa melihat acara yang hari ini di YouTube saya di Kodar TV. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kodar yang hari ini telah memberikan kita ilmu yang benar-benar bermanfaat. Bermanfaat nggak Bu? Sangat bermanfaat, alhamdulillah. Semoga kedepannya kita bisa memanggil lagi Pak Kodar untuk sharing sama kita ya. Karena kita sebagai orang tua juga perlu banyak tahu tentang bagaimana cara menangani anak. Setiap anak itu memang karakternya beda-beda. Jadi sebagai orang tua selayaknya kita wajib bertanya bagaimana cara mendidik anak kepada yang lebih ahli. Betul ya Bu ya?